Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan pagi ini kami memuji-muji Tuhan. Dan saatnya Tuhan berbicara buat kami. Karena kami tahu lewat firman-Mu ada kekuatan, lewat firman-Mu ada kepastian, lewat firman-Mu ada mujizat, lewat firman-Mu ada pengajaran, dan lewat firman-Mu ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita semua katakan amin. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pagi ini saya menyebutnya sebagai pagi berkat, pagi sukacita, pagi kemenangan, pagi yang dahsyat, pagi di mana kita mengalami mujizat Tuhan. Setelah kita memuji-muji Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat firman Tuhan. Kita mulai dalam pembahasan kita hari ini, di mana saya akan memberi tema berbahagia dan berhasil. Saudara, saya percaya doa saya dan kerinduan setiap kita bahwa setiap kita ingin berbahagia, ingin berhasil. Ya, ada banyak orang berhasil tapi nggak berbahagia. Ada banyak orang berbahagia tapi nggak berhasil. Nah, ini kita mau belajar hari ini. Buka kitab kita dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Pak, Bu, adik-adik muda yang bersama di pagi hari ini, saya rindukan setiap kita ada dalam keberadaan ini. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Amin. Saya rindu apa saja yang sudah perbuat berhasil. Doa saya, setiap kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, yes, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya imani terjadi dalam kehidupan setiap saudara. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Ada dua kata penting di sini. Dimulai dengan kata berbahagialah orang. Iya kan? Di ayat yang pertama jelas dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan kata ini, berbahagialah orang. Tetapi di akhir ayat yang ketiga dikatakan, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Wow, ini menarik untuk kita pelajari. Karena kalau kita lihat bahwa buku Mazmur ini ditulis oleh beberapa penulis. Ada Daud, ada Asaf, ada Musa, dan ada beberapa penulis-penulis lainnya. Ditulis kira-kira dari tahun 1000 before Christ, ya kan, 1000 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Dalam bahasa Ibrani buku ini juga disebut Sefer Tehilim, yang artinya buku pujian. Ya kan, makanya kita menyebutnya sebagai Mazmur. Nah, saya pelajari bahwa dalam Mazmur ini para penulis lebih mengekspresikan dirinya dalam hubungan kehidupannya dengan Tuhan. Namun yang saya catat di sini kesimpulannya, bahwa jika hubungan kita benar dengan Tuhan, maka pasti Tuhan akan menuntun kita pada kebahagiaan dan keberhasilan. Saya berdoa di tengah dunia yang makin carut marut, di tengah dunia yang makin penuh dengan ancaman, tekanan, kekhawatiran, janji Tuhan ini menjadi kekuatan semangat buat kita. Imani bahwa kita akan menjadi orang yang berbahagia dan menjadi orang yang berhasil. Nah, saya coba pelajari apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya kita yang tahu. Ada banyak orang bilang gini, wah dia orang kaya pasti bahagia. Belum tentu. Wah dia punya istri cantik pasti bahagia. Belum tentu. Wah dia punya suami ganteng, dia punya suami berhasil pasti bahagia. Belum tentu. Bahagia itu hanya kita yang tahu. Sebagian berkata, aduh kesian ya,
dia tinggal di rumah kontrakan, pasti nggak berbahagia. Belum tentu. Karena bahagia itu hanya kita yang tahu. Orang mungkin makan nasi, pakai kecap, pakai sambal, lalu bahagia. Sementara ada orang makan steak, makan segala, wah, buffet dinner, ya kan? Tapi belum tentu bahagia, karena bahagia itu hanya kita yang tahu, ya kan? Anak muda jalan berdua, ya. Berhenti di pinggir jalan makan cendol, satu gelas berdua suap-suapan, bahagia, ya kan? Wah, susah dia, belum tentu bahagianya kita yang tahu. Nah, tetapi keberhasilan orang lain yang menyadari, orang lain yang tahu, kita sendiri nggak menyadari. Orang kalau berhasil, ya kan, buat dia biasa-biasa aja gitu. Tapi orang lain, wah, dulu saya lihat dia masih biasa, sekarang udah berhasil, wah, ya kan. Jadi keduanya ini harus bersama. Di satu sisi kita merasakannya, tapi di sisi yang lain kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Karena orang lain melihat sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya berdoa betul supaya setiap saudara boleh berbahagia dan berhasil. Karena bahagia itu bicara di dalam kita. Keberhasilan bicara tentang peningkatan serta kemajuan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Nah, itu adalah bagian dari janji Tuhan. Pertanyaannya, siapa sebetulnya akan mengalami kebahagiaan dan keberhasilan? Orang yang sempurna? Tidak. Orang yang gak punya kekurangan? Tidak. Orang yang tidak menghadapi masalah? Tidak, ya kan? Karena bicara tentang Daud menghadapi masalah. Daud menghadapi tantangan. Daud bukan orang yang sempurna, tapi dia bicara tentang kebahagiaan dan keberhasilan. Saya catat di sini ada 3 hal yang luar biasa. Yang pertama, siapa orang yang akan berbahagia dan berhasil? Yang pertama yaitu orang yang mampu menentukan pilihan tepat dalam kehidupannya. Makanya lihat ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang. Siapa orang yang berbahagia itu? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 kali kita lihat di sini, yang tidak, yang tidak, yang tidak. Karena itu yang pertama saya pelajari, siapa orang yang akan berbahagia dan berhasil? Orang yang mampu menentukan pilihan dengan tepat dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, rekan-rekan remaja dan pemuda, setiap saudara yang pagi hari ini ada dalam semangat pagi ini, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, hidup ini ada banyak pilihan. Jangan memilih berdasarkan menguntungkan saya, enak buat saya, menyenangkan buat saya, memuaskan saya. Tapi tentukan pilihan berdasarkan tuntunan Tuhan. Tuhan maunya apa? Kita belajar dari doa Yesus di Taman Getsemani. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Pagi hari ini mungkin ada banyak pilihan yang akan kita jalani sepanjang hari ini. Pastikan kita melibatkan Tuhan. Pastikan kita minta tuntunan Roh Kudus. Pastikan kita bukan menentukan hidup ini hanya soal menyenangkan, tidak menyenangkan, menguntungkan, tidak menguntungkan. Tapi soal ini benar nggak? Ini menyenangkan hati Tuhan nggak? Ini jadi berkat nggak? Ini memuliakan Kristus nggak? Ini meluaskan kerajaan Allah nggak? Waktu pertimbangan kita benar, tuntunan yang kita terima benar, maka saya percaya dalam anugerah Tuhan, engkau akan mampu mengambil keputusan yang benar. Makanya Alkitab bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Jangan memiliki pikiran daging, jangan memiliki pikiran duniawi, jangan memiliki pikiran yang hanya untuk memuaskan kesenangan hidup ini. Tapi pastikan kita memiliki pikiran Kristus yang berjalan di jalan yang benar oleh karena kuasanya. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari siapa orang yang hidupnya akan berbahagia dan berhasil. Yang pertama sudah saya jelaskan, orang yang mampu menentukan pilihan dengan tepat dalam kehidupan. Yang kedua, orang yang memiliki kesenangan yang benar. Makanya ayat yang kedua bilang apa? Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Coba renungkan di pagi hari ini, dalam semangat pagi kita ini, kira-kira kesenangan kita apa sih? Melihat orang yang ngomongin kita hancur, waduh. Itu namanya kesenangan yang sadis. Tuhan, dia ngomongin saya, hajar dia Tuhan, pukul dia Tuhan, permalukan dia. Aduh, kita kayak bukan anak Tuhan kalau begitu. Kesenangan kita apa? Orang yang memfitnah kita dihajar, dipukul Tuhan. Gak gitu-gitu amat kali. Apa kesenangan kita?
Supaya kita bisa lebih hebat dari orang lain. Oh, dia punya, saya juga harus punya dong. Dia bisa, saya harus juga bisa dong. Itu kan namanya iri hati, saudara-saudara. Alkitab bilangnya kesenangannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kerinduannya apa? Kerinduannya adalah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita semua tidak harus jadi pendeta. Kalau saya bicara tuntunan Tuhan, oh berarti saya harus jadi pendeta. Enggak juga. Tuntunan Tuhan itu apa sih? Dimanapun kita berada, kita membawa damai. Dimanapun kita berada, kita memberi semangat. Dimanapun kita berada, kita menginspirasi banyak orang. Dimanapun kita berada, kita menghadirkan suasana sorga. Dimanapun kita berada, kita menaruh nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan ini. Karena dunia hari-hari ini menjadi dunia yang liar. Sorry untuk ngomong begini. Makanya Alkitab bilang kita hidup di zaman yang bengkok dan sesat. Tapi pastikan kita, kata Alkitab, menjadi bintang yang menyala terang. Caranya bagaimana? Pastikan kesenangan kita benar. Kesenangan kita apa sih? Satu, melihat orang lain diberkati. Kesenangan kita apa sih? Melihat orang lain tertolong. Kesenangan kita apa sih? Melihat nama Kristus dipermuliakan. Kesenangan kita apa sih? Supaya dimanapun kita berada, hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berarti boleh terjadi. Hari ini saya suka cita. Dalam semangat pagi ini, kita sedang mengupas Mazmur. Kalau Tuhan menghendaki, kita akan terus mempelajari Mazmur ini secara lengkap dari Mazmur pertama sampai Mazmur 150. Kita mau mendalami kitab Mazmur ini dalam semangat pagi. Karena itu saya mengajak setiap jemaat, setiap pemirsa dari semangat pagi ini untuk setia dengan program ini. Setiap pagi kita baca Alkitab, kita memuliakan Tuhan, kita tinggikan Kristus, dan secara khusus kita mau mendalami kitab Mazmur. Setelah kitab Mazmur kita akan mendalami kitab Amsal. Karena dua kitab ini saya percaya mengarahkan kita pada kehidupan yang makin menyenangkan hati Tuhan dan makin jadi berkat buat sesama. Saya mengajak saudara dalam semangat pagi ini. Besok selanjutnya kita akan kupas terus tentang Mazmur ini. Saya percaya banyak pelajaran yang luar biasa di Sefer Tehillim ini atau buku pujian ini. Yang pertama kita sudah belajar bahwa Tuhan mau kita bahagia dan berhasil. Bahagia yang pertama dimulai dari apa? Berani mengambil keputusan yang tepat dalam hidup ini. Lalu yang kedua, memiliki kesukaan dengan benar. Untuk setia dengan program ini. Setiap pagi kita baca Alkitab, kita memuliakan Tuhan, kita tinggikan Kristus, dan secara khusus kita mau mendalami kitab Mazmur. Setelah kitab Mazmur kita akan mendalami kitab Amsal. Karena dua kitab ini saya percaya mengarahkan kita pada kehidupan yang makin menyenangkan hati Tuhan dan makin jadi berkat buat sesama. Saya mengajak saudara dalam semangat pagi ini. Besok selanjutnya kita akan kupas terus tentang Mazmur ini. Saya percaya banyak pelajaran yang luar biasa di Sefer Tehillim ini atau buku pujian ini. Yang pertama kita sudah belajar bahwa Tuhan mau kita bahagia dan berhasil. Bahagia yang pertama dimulai dari apa? Berani mengambil keputusan yang tepat dalam hidup ini. Lalu yang kedua, memiliki kesukaan dengan benar. Pagi hari ini kalau ada saudara yang kesukaannya mungkin masih hal-hal duniawi, masih terbelenggu, masih terikat, biar kuasa Tuhan menjamah kita pagi hari ini. Saya percaya tidak kebetulan kita berjumpa di pagi ini. Kasih Tuhan, damai Tuhan, kuasa Tuhan bekerja mencabut segala sesuatu yang Yesus gak suka dalam hidup kita. Sehingga kesukaan kita menyenangkan hati Tuhan. Kesukaan kita jadi berkat buat sesama. Kesukaan kita menggali firman Tuhan. Kesukaan kita merenungkan hal-hal yang benar, yang bertanggung jawab, yang menyenangkan hati Tuhan. Kesukaan kita untuk senantiasa menghadirkan sukacita dan suasana sorga. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saya coba pelajari. Siapa orang yang akan berbahagia dan berhasil dalam hidupnya?
adalah orang yang mempergunakan waktunya dengan benar. Alkitab berkata, pergunakanlah waktumu dengan baik di hari-hari yang terakhir ini. Karena di hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Makanya di dalam ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaan adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada orang siang dan malam hanya main game. Ada orang siang dan malam hanya ngomongin orang. Ada orang yang siang dan malam cuma kerja, workaholic. Nggak peduli Alkitab, nggak peduli sesama, nggak peduli anak istrinya. Pokoknya kerja, cari duit. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang? Uang. Bukan Tuhan Yesus. Itu dia persoalannya. Pagi hari ini saya percaya Tuhan sedang berbicara spesial buat hidup kita. Dan saya berdoa buat saudara hari ini, bahwa 2 janji Tuhan ini menjadi bagian hidup saudara. Mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang berbeban berat, mungkin saudara sedang dalam pergumulan. Lalu pagi hari ini saudara berkata, saya butuh jamahan Tuhan, saya butuh mujizat Tuhan. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, janji Tuhan jelas. Bagaimana kita berhasil, tapi pada saat yang bersamaan, bagaimana kita juga berbahagia. Dan ada 3 langkah sederhana bagaimana kita berbahagia dan berhasil. Yang pertama, pastikan kita mengambil keputusan yang tepat dalam hidup ini. Jangan mengambil keputusan berdasarkan kenikmatan, hawa nafsu, kesenangan dunia, tapi berdasarkan tuntunan Tuhan. Berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Berdasarkan bagaimana kesiapan kita untuk selalu menjadi berkat buat sesama, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, siapa orang yang berbahagia dan berhasil? Orang yang memiliki kesukaan yang tepat. Dan kesukaannya apa? Kesukaannya jelas. Melihat orang lain diberkati. Melihat orang yang menuju pada kebinasaan diselamatkan. Melihat orang yang susah boleh menerima kebangkitan iman. Melihat orang-orang yang sedang putus asa dan kecewa boleh bangkit di dalam sukacita dan damai sejahtera. Kesukaan kita yaitu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, siapa orang yang berbahagia dan berhasil? Orang yang mempergunakan waktunya dengan tepat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini ada 2 hal yang harus kita hindari. Yang pertama, jangan ceroboh. Dan yang kedua, jangan sombong. Orang sombong pikir pokoknya semua yang saya buat pasti benar. Orang ceroboh, pokoknya jalan aja, saudara. Tapi Tuhan mau kita lebih hati-hati. Tuhan mau kita lebih menguasai diri dengan rendah hati. Sehingga kita mengisi hari-hari kita. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Yang pertama, kita harus isi hari-hari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Yang kedua, kita harus isi hari-hari kita dengan kesiapan untuk belajar. Mau ditegur, mau dinasehati. Dan hal yang paling mudah kita ditegur dan dinasehati lewat apa? Lewat firman. Lewat penyembahan, lewat doa. Saya kagum melihat saudara ada di semangat pagi ini. Dan saya percaya inilah awal yang baik. Di mana Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Saya berkomitmen untuk melayani saudara lebih spesifik, lebih serius lagi setiap pagi. Karena saya percaya Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang baik. Seperti saya sudah sampaikan tadi, saya berjanji melalui program Semangat Pagi ini, kita mau menggali, menyelesaikan kitab Mazmur. Lalu habis itu kitab Amsal. Karena saya percaya betul, orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami kasih-Nya sempurna. Taruh tangan kanan saudara di dada. Izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, lihat setiap jemaat Tuhan di Semangat Pagi ini yang sedang taruh tangan kanannya di dada karena beban, karena tekanan, karena kekecewaan, karena langkah-langkah salah yang dibuat dalam hidup ini. Padahal hari ini kami belajar janji Tuhan adalah kebahagiaan dan keberhasilan.
Kebahagiaan dan keberhasilan bukan mimpi, keberhasilan dan kebahagiaan bukan hanya sekedar cita-cita, tapi itu janji Tuhan yang akan kami terima di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini, kami bukan dengar dari manusia, kami dengar dari firman-Mu. Karena itu kami ambil dengan iman kami terima dan kami yakinkan dalam hidup kami akan menerimanya. Karena setiap janji Tuhan adalah bagian dalam hidup kami. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga di semangat pagi ini kami betul-betul menerima lawatan kasih Tuhan. Kami mengerti apa yang Tuhan sediakan buat kami. Dan kami siap hari ini menyebutnya sebagai hari kemenangan, hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, jangan pernah berkata hari ini susah, hari ini berat, hari ini penuh tantangan. No. Bless your day, every day. Setiap hari bilang hari ini hari berkat, hari kemenangan, hari sukacita, hari yang baik, hari mujizat buat saya. Izinkan juga saya berdoa buat yang sakit. Kita tetap percaya firman Tuhan bilang orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan izinkan saya berdoa. Bapa, hamba angkat tangan berdoa buat setiap mereka yang letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Firman-Mu berkata, orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Dan hamba tumpangkan tangan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, segala virus, bakteri, kuman, infeksi keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan bekerja. Kuasa kesembuhan bekerja. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Yesus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, imani. Karena Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Mulai iman dalam hidupmu. Oleh bilur Yesus aku percaya disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Yang bersama dalam semangat pagi ini. Hamba berdoa. Apapun tugas-tugas tanggung jawab mereka hari ini. Mereka melihat janji Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil. Mereka boleh bersemangat. Mereka boleh jadi berkat. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Hidup mereka boleh menerima jamahan Tuhan dan doa-doa mereka boleh dijawab. Apapun pergumulan yang mereka sedang naikkan hari ini, kami tahu kami tidak sendiri. Sehingga hari ini kami melihat kembali kemenangan, berkat, mujizat, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Indonesia kami taruh dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya dimanapun kami ada, berkat Tuhan menyertai. Hidup kami menjadi terang, jadi saksi, jadi berkat. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Pimpinan, penyertaan, kuasa Roh Kudus. Menyertai hidup kita masing-masing. Di dalam nama Yesus. Terima dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Pagi ini pagi yang dahsyat, pagi yang luar biasa, pagi yang penuh berkat, penuh mujizat. Kalau saudara mau memberikan persembahan sukacita, pastikan saudara beri dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Ini tempatnya untuk saudara memberi persembahan saudara, tapi persembahan yang paling terbaik adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita tetap memuji-muji Tuhan.